Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar kalkulus. Kita mulai pembelajarannya dari pengertian kalkulus. Kalkulus merupakan salah satu topik pembahasan dalam matematika. Kalkulus adalah cabang matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak hingga yang nantinya akan kita pelajari. Limit merupakan suatu fungsi yang sangat penting untuk mempelajari kalkulus. Konsep tersebut digunakan dalam menjelaskan beberapa konsep terpenting dalam kalkulus, yaitu kontinuitas, turunan fungsi, dan integral tertentu dari suatu fungsi. Salah satu penerapan yang terpenting dalam limit adalah konsep turunan dan diferensial sebuah fungsi. Sebuah fungsi terdiferensialkan jika limit ada. Selain diferensial, operasi kalkulus yang penting lainnya adalah antidiferensial atau integral. Diferensial dan integral merupakan operasi yang dianggap sebagai inversi satu sama lain atau berlawanan atau lawannya ya. Integral adalah kebalikan dari diferensiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalkulus adalah bagian matematika yang melibatkan pengertian dan penggunaan diferensial dan integral fungsi serta konsep yang berkaitan. Kalkulus adalah studi tentang perubahan seperti geometri yang mengkaji tentang bentuk dan aljabar, yang mengkaji tentang operasi dan aplikasinya dalam menyelesaikan persamaan. Kalkulus memiliki beberapa aplikasi di bidang sains, ekonomi, dan teknik ya, khususnya teknik informatika. Selain itu, kalkulus juga dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan menggunakan aljabar dasar. Oke, kita lanjutkan ya. Yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar kalkulus. Prinsip kalkulus adalah selalu dapat menggunakan perkiraan yang lebih akurat untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Misalnya, kita dapat membagi kurva dengan serangkaian garis lurus. Semakin pendek garis lurusnya, semakin dekat kelompok garis tersebut ke kurva. Selain itu, kita juga dapat menggunakan serangkaian kubus untuk memperkirakan volume benda bulat. Dan kita dapat menyesuaikan kubus yang lebih kecil di setiap iterasinya. Dengan menggunakan kalkulus, kita dapat menentukan hasil akhir perkiraan yang cenderung akurat yang disebut sebagai batas atau limit ya. Teorema dasar kalkulus adalah menyatakan bahwa turunan dan integral adalah dua operasi yang berlawanan. Lebih tepatnya, teorema menghubungkan nilai anti turunan dengan integral tertentu. Karena menghitung anti turunan lebih mudah daripada menerapkan definisi integral tertentu. Teorema dasar kalkulus menyediakan cara praktis untuk menghitung integral tertentu. Lanjut kita masuk ke teorema dasar kalkulus ya, yang menyatakan jika sebuah fungsi f adalah kontinu pada interval AB dan f adalah fungsi yang mana turunannya adalah f pada interval AB, maka integral AB ya adalah fungsi x dx sama dengan fb min a ya. Untuk menghitung nilai integral, kita dapat menggunakan teorema dasar kalkulus tanpa menggunakan definisi integral tertentu sebagai batas penjumlahan Riemann. Selain itu, teorema dasar kalkulus ini dapat digunakan untuk menentukan luas dan volume sebuah bangun. Lanjut, kita bahas mengenai bentuk-bentuk kalkulus. Pada umumnya, kalkulus dibagi menjadi dua, yaitu kalkulus 1 dan kalkulus 2 ya. Untuk kalkulus 1 atau kalkulus dasar ya, ini nanti akan disebut sebagai kalkulus diferensial yang meliputi limit, diferensial, aplikasi diferensial ya. Kalkulus diferensial adalah studi tentang laju perubahan fungsi dan variabel ketika mereka mengalami perubahan. Kalkulus diferensial menjelaskan metode laju perubahan fungsi yang disebut sebagai turunan. Turunan adalah ya, dalam kalkulus maksudnya
Ukuran perubahan fungsi dengan perubahan nilai input. Secara umum ya, turunan menggambarkan perubahan fungsi karena perubahan variabel, misalnya turunan posisi suatu benda dalam gerakan relatif terhadap waktu. Ini adalah kecepatan sesaat benda tersebut. Fungsi akan menggambarkan sistem yang terus berubah, seperti perubahan suhu harian atau kecepatan planet di sekitar bintang. Turunan dari fungsi ini akan memberikan gambaran tingkat perubahan suhu dan percepatan planet. Proses mencari turunan ini nantinya yang disebut sebagai diferensiasi. Sedangkan kalkulus 2 disebut sebagai kalkulus integral yang meliputi integral tentu, integral tak tentu, dan penggunaan integral tentu. Secara sederhana, integral dapat didefinisikan sebagai kebalikan atau inverse dari sebuah fungsi turunan. Ada pula yang mengartikan integral sebagai suatu bentuk penjumlahan yang bersifat kontinu atau berkelanjutan, yang juga merupakan bentuk dari anti turunan. Integral sendiri dapat dikategorikan menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah integral tak tentu. Ini merupakan bentuk kebalikan dari fungsi turunan. Kemudian integral tentu, yaitu limit dari luas suatu daerah tertentu. Dengan memahami laju perubahan atau fungsi sistem, kita dapat menemukan nilai yang mewakili masukan sistem. Dengan kata lain, jika kita mengetahui turunan seperti percepatan ya, kita dapat menggunakan integral untuk mencari fungsi aslinya, yaitu kecepatan ya. Selain itu, kalkulus integral merupakan suatu bentuk matematika yang dapat mengidentifikasi volume, luas, dan solusi persamaan ya. Dua cabang utama kalkulus, yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral, sangat terkait satu sama lain dan sangat terkait satu sama lain melalui teorema dasar kalkulus. Diferensial dan integral merupakan operasi dasar dalam kalkulus. Contoh cabang kalkulus lainnya adalah kalkulus proporsional, kalkulus variasi, kalkulus lambda, dan kalkulus proses. Mata kuliah kalkulus adalah pintu gerbang ke mata kuliah matematika tingkat lanjut lainnya yang berspesialisasi dalam fungsi dan batasan. Fungsi dan batasan maksudnya limit ya. Fungsi dan limit ini ya sering disebut sebagai analisis matematika. Perkembangan ilmu komputer modern saat ini seperti kecerdasan buatan, machine learning, data mining, dan analisis ya. Data analisis maksudnya. Kemudian komputer statistik ya, kemudian komputasi spasial dan lainnya juga sangat bergantung pada pengetahuan dasar dari kalkulus ini. Selanjutnya, pengembangan kalkulus. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi, kalkulus tidak hanya digunakan dalam bidang matematika saja, tetapi juga dapat digunakan pada setiap cabang ilmu seperti fisika, komputer, statistik, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, demografi, dan banyak bidang lainnya. Setiap konsep dalam mekanika klasik terkait dengan satu sama lain melalui kalkulus. Massa benda yang tidak diketahui massa jenisnya, momen inersia benda, dan energi total benda dapat ditentukan dengan menggunakan kalkulus ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Dalam subdisiplin kelistrikan dan magnet ya, kalkulus dapat digunakan untuk mencari flux total dari medan elektromagnetik. Contoh sejarah lainnya adalah penggunaan kalkulus dalam hukum gerak Newton yang dinyatakan dengan laju perubahan turunannya, yaitu laju perubahan momentum suatu benda sama dengan gaya resultan yang bekerja pada benda dalam arah yang sama. Bahkan rumus umum hukum kedua Newton yang menyatakan bahwa gaya merupakan massa kali percepatan menggunakan rumus diferensial karena percepatan dapat dinyatakan sebagai turunan kecepatan. Teorema elektromagnetik Maxwell dan teorema relativitas Einstein juga diungkapkan oleh kalkulus. Kalkulus memiliki beragam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika sebagai salah satu induk ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam bidang yang lainnya. Nah, beberapa penerapan kalkulus di bidang yang lainnya antara lain, yang pertama misalnya dalam bidang fisika, khusus terkait mekanika ya, kalkulus sangat diperlukan untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan dengan menerapkan konsep kalkulus.
Kemudian dalam bidang statistika dan teori peluang ya atau probabilitas juga terdapat perhitungan dengan menerapkan konsep kalkulus, utamanya nanti integral ya. Kemudian dalam bidang ekonomi, kalkulus dapat digunakan untuk menentukan biaya marginal atau kalkulus diferensial ya. Selanjutnya kalkulus pada bidang IT atau ilmu komputer. Pengaplikasiannya, kalkulus sangat luas dan digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, dengan adanya komputer atau teknologi yang semakin canggih, maka akan mempermudah dalam penyelesaiannya. Karena kalkulus sendiri adalah lanjutan dari matematika, tepatnya gabungan ilmu fisika dan matematika. Kalkulus berguna untuk melatih logika kita dalam berpikir juga ya, karena setiap masalah yang kita temui sehari-hari, khususnya di bidang teknik informatika, sebenarnya bisa diselesaikan dengan logika penyederhanaan. Dalam bidang artificial intelligence, ilmu kalkulus sangat berguna sekali ya dalam bidang teknik informatika. Kalkulus bagian limit digunakan untuk membuat artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, jadi untuk mengestimasi ya jawaban yang paling tepat biasanya kalau itu merupakan semacam ChatGPT ya. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain seperti sistem pakar ya, kemudian permainan komputer atau games ya, kemudian logika fuzzy, kemudian jaringan saraf tiruan ataupun robotika. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia ya, tetapi untuk informatika nantinya menjadi tidak terlalu sulit ya. Contohnya mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau backgammon ya. Backgammon ya. Misalnya Yahoo ya, jika ini zaman dulu ya, teman-teman tidak tahu nih masih tahu tentang Yahoo atau tidak ya. Jika kita menjawab ya, kita masih dapat 2 poin ya. Terus jika kita tidak dapat best answer ya, otomatis dapat 10 poin. Selanjutnya ada perhitungan sampai jawabannya 7 bulan yang lalu, 2 menit yang lalu, karena tidak mungkin ya manusia yang menghitungnya dalam source code dan database suatu website terdapat salah satunya bernama limit ya. Nah, berikut ini bagian dari kalkulus yang berguna dalam IT. Yang pertama, vektor ya adalah persamaan yang memiliki nilai dan arah ya. Dalam navigasi, vektor sangat berpengaruh pada keberadaan suatu lokasi yang ditinjau dari suatu pergerakan seperti kendaraan ataupun lainnya, yang disebut dengan teknologi Global Positioning System atau GPS. Kemudian untuk navigasi pesawat terbang, semua pesawat akan dibekali atau dilengkapi dengan GPS agar tidak tersesat pada saat melakukan penerbangan. Dari panel-panel instrumen pada kokpit pesawat akan memberikan berbagai informasi mulai dari arah tujuan, kecepatan sampai dengan ketinggian pesawat. Limit dipakai dalam kalkulus untuk mencari turunan dan kekontinuan. Pemanfaatan limit dalam bidang teknik informatika untuk membuat kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang merupakan percabangan dari teknik informatika yang mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan-aturan tertentu. Nah, ini contohnya masih Yahoo ya. Jika kita menjawab pertanyaan ya, ini kalau tidak salah yang Yahoo Game ya, karena Yahoo itu dulu sempat mengembangkan sebuah game ya. Tapi teman-teman coba ini disimak ya contohnya ya. Jika kita menjawab pertanyaan, kita akan mendapatkan poin, tapi jika kita mendapatkan best answer ya, akan mendapatkan poin yang lebih banyak juga. Dan juga ada perhitungan sampai jawabannya berbulan-bulan yang lalu, berjam-jam yang lalu. Tidak mungkin manusia menghitungnya, maka dalam source code dan database websitenya terdapat salah satu teknik kalkulus yang bernama limit ya. Selanjutnya pemanfaatan linear dalam peta digital ya. Linear adalah suatu bagian dari matematika yang mempelajari ruang vektor beserta komponen-komponennya seperti basis, sistem koordinat, kemudian transformasi fungsi linear antara dua ruang vektor.
Linear adalah metode yang sangat populer dan dapat diandalkan dalam memecahkan masalah optimasi yang mengandung fungsi. Selain itu, fungsi linear nanti menjadi lebih sangat sederhana. Linear dalam peta digital biasanya digunakan untuk menghitung panjang lintasan jalan ya, sehingga produk map populer semacam Google Map pada akhirnya bisa memperhitungkan dan memberikan rekomendasi jalur yang terbaik ya. Selanjutnya aplikasi dalam bidang teknik informatika yaitu dalam sistem jaringan ya. Diferensial atau turunan salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Turunan ataupun diferensial ya digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Pemanfaatan turunan di bidang teknik informatika yaitu software Grafematika yang merupakan perangkat lunak membuat grafik yang dibuat oleh Keysoft Ins ya. Perangkat lunak ini bersifat shareware dan dapat diunduh di websitenya. Teman-teman nanti juga bisa boleh dicoba ya. Selanjutnya adalah pemanfaatan integral dalam 3 dimensi. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan ya dalam matematika. Bersama dengan inversnya atau juga bisa disebut dengan kebalikannya ya dari diferensial ya atau anti turunannya ya. Integral digunakan untuk membuat ray tracing ya. Ray tracing ini adalah suatu metode untuk menghasilkan gambar yang dibuat dalam lingkungan komputer 3 dimensi. Cara kerjanya adalah dengan mengikuti jejak atau tracing ya sinar ray ya dari suatu sinar atau ray ya dari suatu mata imajiner yang melalui sebuah piksel di layar virtual dan mengakumulasi kontribusi setiap sinar dalam scene di piksel tersebut. Setiap sinar yang berasal dari mata tersebut ya diperiksa apakah berpotongan atau bertabrakan dengan objek-objek di dalam scene. Scene sendiri ya di sini maksudnya adalah kumpulan objek-objek dan sumber cahaya yang akan dilihat oleh pengamat ya. Setiap terjadi tabrakan antara sinar dan objek, warna piksel diupdate ya, lalu tergantung dari jenis material dan objek algoritma yang dipakai. Sinar tersebut dapat diteruskan ataupun nanti dapat dihilangkan. Dengan metode ray tracing ini, kita dapat membuat berbagai efek yang sulit atau bahkan tidak mungkin dengan metode yang lainnya. Di antara efek-efek tersebut nanti ada pemantulan, tembus cahaya, ataupun bayangan ya. Banyak sekali penerapan kalkulus dalam komputasi tingkat lanjut ataupun komputasi terapan lainnya ya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari kalkulus ini setidaknya konsep-konsep dasarnya ya. Jadi nanti teman-teman ya tidak dituntut untuk detail ya karena untuk lebih detailnya biasanya ini memang dipelajari dalam prodi khusus ya biasanya matematika sains ya. Tapi setidaknya nanti teman-teman di sini sifatnya nanti dikenalkan dengan kalkulus ini ya, sehingga nanti dasar-dasarnya teman-teman paham. Terutama bagi kita yang nantinya akan berkembang ya ke ilmu komputer tingkat lanjut. Kecuali teman-teman memang mau berkembang tingkat lanjut ya, silakan diserusi materi ini ya dan nanti akan berguna ya dalam pengembangan komputasi tingkat lanjut ya. Dan tentunya pada program-program studi yang serumpun ya ataupun berkembang ke ilmu komputer terapan lainnya. Secara sederhana, peran kalkulus dalam komputasi lanjut atau komputasi terapan adalah sebagai jembatan atau jembatan transformasi ya, atau pemindahan kecerdasan manusia ke dalam mesin komputer ya. Jadi kecerdasan manusia itu kan pada dasarnya alami ya. Tapi ketika nanti kita berusaha mentransformasikan menjadi itu ya yang bisa dikerjakan oleh komputer ya, maka jelas ya kita harus memformulasikan atau membuat rumusnya secara matematis ya sehingga nanti komputer bisa mengerjakan ya. Sebab ini komputer hanya bisa melakukan pekerjaan logis yang rumusnya sudah pasti ya, sedangkan kecerdasan manusia biasanya berkembang cenderung tidak pasti rumus-rumusnya ya. Maka nanti dengan kalkulus ya, karena kalkulus itu nanti kan pendekatan-pendekatan ya, nanti ada limit, ada fungsi ya, kemudian ada integral. Soal kekhawatiran apakah kedepannya komputer akan bisa lebih cerdas dibandingkan manusia, kemungkinan ya memang iya ya. Bahkan produk komputer sekarang sebenarnya ya banyak yang sudah lebih cerdas daripada manusia ya dalam tanda kutip tentunya ya.
Sebab kemampuan memori komputer cenderung lebih kuat ya dan lebih konsisten ketimbang manusia ya. Nah, tentu dalam konteks ini ya. Namun soal kreativitas ataupun penemuan rumusnya ya sejauh ini masih lebih cerdas manusia sih ya. Hanya saja dengan perkembangan ilmu machine learning saat ini ya, bukan tidak mungkin kedepannya juga akan muncul produk-produk komputer yang memiliki kemampuan kreatif ya dan menemukan rumus-rumus baru yang lebih kuat dan lebih konsisten. Baik, demikian untuk materi pengantar kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.